Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara India dan juga Pakistan. Tapi pertama-tama, perkenalkan, nama saya Teresia Margareta dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 32 dari SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Di sini ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang konflik. Yang kedua, jalannya konflik. Yang ketiga, tokoh yang berperan. Yang keempat, akhir konflik. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. India dan Pakistan telah lama saling berselisih satu sama lain, terlibat dalam beberapa perang, konflik, dan kebuntuan militer. Akar dari ketegangan yang terus-menerus ini sangat kompleks. Namun, sebagian besar berpusat di sekitar negara bagian Jammu dan Kashmir. Setelah pembagian India tahun 1947, negara Pakistan dan India yang baru terbentuk berebut penguasaan atas wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir, yang berkembang menjadi Perang India-Pakistan tahun 1947 hingga 1948. Sebagian yang dipermasalahkan adalah fakta bahwa pembagian kedua negara tahun 1947 belum menentukan status akhir dari wilayah kerajaan tersebut. Masalah ini ternyata sulit ditangani, memicu perang selanjutnya tahun 1965, serta pada tahun 1971. Kedua negara dipersenjatai dengan senjata nuklir setelah mengembangkannya dalam tahun 1990-an. Yang memiliki efek serius pada konflik selanjutnya, seperti Perang Kargil tahun 1997, nasib Kashmir tetap belum ditentukan. Kedua negara menyatakan bahwa Kashmir adalah milik mereka, tetapi administrasi pemerintahan sehari-hari terbagi antara kedua negara. Wilayah ini dibagi oleh garis kontrol. Wilayah di sebelah barat laut dari garis ini di bawah pemerintahan Pakistan. Wilayah di sebelah tenggara di bawah pemerintahan India. Sejak tahun 1989, pemberontakan berkobar di Kashmir. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, India telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir. PBB juga menuduh Pakistan memberikan dukungan material kepada para militan yang dibantah Pakistan. Banyak warga Kashmir menuntut kemerdekaan dari negara India dan Pakistan. Yang kedua, jalannya konflik. Kashmir, wilayah yang terletak di perbatasan antara India, Pakistan, dan Cina, menjadi wilayah yang diperebutkan oleh ketiga negara hingga hari ini, terutama India dan Pakistan. Kashmir menjadi wilayah yang berdiri sendiri pada 1947, bertepatan dengan India dan Pakistan yang mendapat kebebasannya dari Inggris Raya pada 15 Agustus 1947. Kala itu, Kashmir memilih untuk tidak bergabung ke Pakistan atau India. Hingga Oktober 1947, pasukan bersenjata Pakistan menyerang Kashmir. Kemudian, Maharaja Kashmir menandatangani sebuah surat untuk bergabung dengan India. Pakistan tidak menganggap surat tersebut dokumen resmi. Oleh karena itu, mulailah Pakistan dan India berperang memperebutkan Kashmir. 1 Januari 1949, India dan Pakistan sepakat menarik pasukan masing-masing dari Kashmir dan menetapkan batas anti senjata api yang disebut garis kekuasaan. Cina dan India terlibat dalam perang singkat untuk menguasai Aksai Chin pada 1962, sebagaimana diwartakan BBC. Kemudian pada 1963, Pakistan menyerahkan Traktat Trans-Karakoram atau Lembah Shakgam yang berbatasan dengan Xinjiang. 5 Agustus 1965, India dan Pakistan kembali memperebutkan Kashmir.
dan Pakistan mendapat sebagian kecil wilayah. Hingga Januari 1966, kedua belah pihak menarik pasukannya kembali. Perang kembali pecah pada 1971 hingga 2 Juli 1972, sehingga dibuatlah Perjanjian Simla yang menegaskan wilayah-wilayah di Kashmir yang berada di bawah kuasa India dan mana saja wilayah di bawah kekuasaan Pakistan. Namun, kedua negara masih berselisih paham mengenai perbatasan. Tahun 1974, pada tahun 1974, Front Oposisi meminta pemerintah India memberikan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dengan India. Sheikh Abdullah menjadi menteri utama. Tahun 1989, pada 1989, mulailah para militan bangkit di wilayah Kashmir di bawah kepemimpinan India. Menginginkan kemerdekaan kelompoknya, India menuduh Pakistan mempersenjatai kelompok teroris tersebut. Mei 1999, India dan Pakistan berperang setelah pasukan bersenjata melintasi batas kontrol wilayah administrasi India, yaitu kota Kargil. Melalui perang ini, India kembali mendapatkan wilayahnya 2 bulan kemudian. November 2003, pada November 2003, Perdana Menteri India, Atal Bihari, bertemu dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, di Islamabad untuk menjalin hubungan diplomatik. Usai India menyetujui usul Pakistan untuk gencatan senjata di Kashmir, hubungan baik terus berlanjut antara dua negara. Pada 21 Oktober 2008, jalur perdagangan dibuka melewati batas kekuasaan Kashmir, mulai dari pakaian, rempah, buah, dan sebagainya. September 2016, Pakistan dan India terlibat dalam perang lisan. Setelah 18 tentara India terbunuh dalam serangan pasukan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India, tepat 29 September, 2 tentara Pakistan terbunuh dalam perang dengan pasukan India di wilayah perbatasan dua negara. Juli 2017, kelompok militan menyerang peziarah Hindu yang membunuh 7 orang dan 16 lainnya luka-luka. Agustus 2019, India mencabut status istimewa Kashmir yang memberinya hak otonomi signifikan. Hal tersebut menimbulkan protes massa, terutama di Kargil, kota terbesar kedua di wilayah Jammu dan Kashmir, yang mana menjadi pusat demonstrasi menentang kebijakan tersebut. DW mewartakan, Kashmir diperebutkan antara India dan Pakistan, telah melalui total 4 perang antara Pakistan dan India, dan perang antara Cina-India. Kerusuhan dan perseteruan yang disebabkan kelompok militan juga tidak pernah besar-besaran. Kerusuhan dan perseteruan yang disebabkan kelompok militan juga tidak pernah benar-benar berakhir di wilayah tersebut. Menurut blog ruangguru.com, pertikaian dalam 3 babak antara India dengan Pakistan. Babak pertama, 21 Oktober 1947 hingga 31 Desember tahun 1948, konflik pertama di wilayah Poch oleh kelompok Muslim yang ingin Kashmir bergabung dengan negara Pakistan. 13 Agustus 1948, resolusi PBB mengenai pembagian wilayah Kashmir. Babak kedua, 5 Agustus 1965 hingga 23 Agustus 1965, Pakistan menyerang dengan operasi Gibraltar, ingin membalas dengan serangan militer penuh ke Pakistan Barat. Tanggal 10 Januari 1966, Uni Soviet dan Amerika Serikat meminta PBB untuk melakukan perundingan gencatan senjata di Tashkent. Babak 3,
Mei hingga Juli 1999 terjadi Perang Kargil dipicu oleh penyusupan tentara Pakistan dengan menyamar sebagai militan Kashmir. Lokasi perang di distrik Kargil dan Line of Control, India dan Pakistan. Akhir babak, 4 Juli 1999, pertemuan Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan dengan Bill Clinton, Presiden AS Pakistan sepakat menarik mundur pasukan dari LOC. Perang dinyatakan berakhir. Meski begitu, sampai sekarang India dan Pakistan masih sering berseteru mengenai wilayah Kashmir. Tokoh-tokoh yang berperan. Tokoh di India, yang pertama, Jenderal KM Karyapa, yang kedua, Legend SM Srinagas, yang ketiga, Maijen K.A. Timaya, yang keempat, Maijen Kalwat Singh. Sedangkan tokoh Pakistan, yang pertama, Maijen Akbar Khan, yang kedua, Muhammad Ali Jinnah, yang ketiga, Zulfikar Ali Bhutto, yang keempat, Pervez Musharraf, yang kelima, Benazir Bhutto, yang keenam, Malala Yousafzai. Yang keempat, akhir konflik. Setelah beberapa babak peperangan, pada 4 Juli 1999, Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, memutuskan bertemu dengan Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini untuk membahas kesepakatan Pakistan untuk menarik mundur pasukan dari LOC. Akhirnya, perang dinyatakan berakhir. Tulisan Jason Madrick dalam Operation Ward 2013 mengatakan bahwa peperangan melawan pemerintah India, baik yang dilakukan Pakistan maupun kelompok Kashmir, telah menghilangkan 40.000 nyawa, ditambah dengan 800.000 warga yang harus mengungsi. Yang kelima, kesimpulan. Status wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Tapi, penguasa Kashmir ketika itu yang beragama Hindu telah memilih untuk bergabung dengan India, sehingga Kashmir sekarang terbelah menjadi dua, Kashmir Pakistan dan Kashmir India. Perjuangan Kashmir mengalami dilema. Jika memakai cara-cara damai dan perdebatan politik, India mengklaim bahwa orang-orang Kashmir telah meminta status quo menjadi bagian India. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan, termasuk faktor agama. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sedangkan bagi India juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasikan dengan India. Begitu juga faktor perbatasan. Memang secara teritorial Kashmir berada dalam otorita India. Namun, sengketa yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antara negara secara artifisial. Maksudnya, rezim kolonial cenderung membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim tanpa melihat faktor-faktor alamiah seperti etnis dan kondisi sosial budaya. Penyelesaian sengketa pembatasan wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama yaitu Dewan Keamanan PBB, yang menyarankan agar kedua negara melakukan demilitarisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kegagalan-kegagalan yang dialami tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi.
Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.